Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaji Saputra dengan NIM 2030801061 akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh patogen nematoda. Yang pertama, nematoda merupakan kelompok cacing yang berada dalam filum nematoda atau terkadang juga disebut Nematelmintes. Filum ini memiliki anggota beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Menurut taksonomi, mereka dikelompokkan dalam suprafilum Ecdysozoa bersama dengan arthropoda dan hewan-hewan lain yang melakukan ekdisis. Nematoda merupakan spesies terbesar di antara cacing parasit, di mana terdapat sekitar 10.000 jenis nematoda yang hidup di segala jenis habitat, mulai dari tanah, air tawar, air asin, tanaman, dan hewan. Nematoda ada yang bersifat patogen, menyerang tanaman, hewan, maupun manusia dan tersebar luas di seluruh dunia. Nematoda sangat mudah dijumpai di laut, air tawar, air payau, dan tanah. Nematoda hidup bebas dengan mengkonsumsi sampah organik, bangkai, kotoran hewan, tanaman busuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Namun banyak juga parasit hidup pada hewan, manusia, bahkan tanaman. Serangan mekanisme di patogen nematoda yang pertama yaitu nematoda akan melakukan penetrasi ke inang dengan tusukan stilet yang berulang-ulang, sehingga terbentuklah lubang kecil akibat tusukan tersebut. Lalu nematoda pun dapat memasuki inang tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada penyakit yang dinamakan bengkak akar. Penyakit nematoda bengkak akar atau NBA disebabkan oleh nematoda Meloidogyn spp. Patogen ini ditularkan melalui tanah yang telah terinfeksi, pupuk kandang, dan ubi bibit yang telah terinfeksi. Gejala serangan tampak pada perakaran, terdapat benjolan-benjolan seperti jerawat. Gambarnya bisa Anda lihat di sebelah kanan Anda. Bengkak akar. Selanjutnya ada penyakit kuning. Penyakit kuning merupakan penyakit penting pada tanaman lada. Penyakit ini disebabkan oleh nematoda Rhodopulus similis dan Meloidogyn incognita. Nematoda R. similis menimbulkan gejala berupa bintik-bintik coklat pada akar akibat tusukan menggunakan stiletnya. Sedangkan gejala yang ditimbulkan oleh Meloidogyn incognita merupakan benjolan pada akar, baik benjolan bersusun maupun benjolan tunggal. Terkadang di sekitar benjolan terdapat lendir yang dikeluarkan oleh nematoda betina pada masa bertelur. Gambarnya bisa Anda lihat di sebelah kanan. Penyakit kuning yang disebabkan oleh nematoda Rhodopulus similis dan Meloidogyn incognita. Selanjutnya ada nematoda sista kentang. Jenis nematoda yang menyerang tanaman kentang adalah nematoda sista kentang yang disebabkan oleh Globodera rostosinensis. Nematoda sista kentang merupakan parasit utama tanaman kentang, maka petani perlu mengetahui mengenai siklus hidup dan morfologi nematoda sistem kentang. Nematoda sistem kentang memiliki sista berbentuk bulat berwarna kuning yang menempel pada akar kentang. NSK jantan berbentuk seperti cacing atau vermiform, sedangkan NSK betina berbentuk bulat. Gejala yang timbul dari penyakit nematoda sista kentang adalah dia akan menyerang perakaran tanaman kentang. Serangan NSK menyebabkan tanaman terlihat layu, menguning, dan pertumbuhan tanaman pun menjadi kerdil. Selanjutnya ada penyakit white tip pada tanaman padi. Penyakit white tip pada tanaman padi merupakan penyakit yang masih jarang dilaporkan terjadi di Indonesia. Tetapi
Keberadaan penyakit yang disebabkan oleh nematoda Aphelensoides BCI Christi ini sudah dilaporkan ada di Indonesia oleh EPO atau European and Mediterranean Plant Protection Organization dalam data Seed Quarantine Pest. Gejala serangan nematoda BCI Christi pada awalnya menyebabkan ujung daun padi berwarna kuning, pucat, kemudian menjadi putih atau white tip sekitar 2-5 cm. Pada gejala lanjut akan menimbulkan nekrotik pada daun dan daun menjadi menggulung. Gambarnya bisa Anda lihat di atas. Gambar tanaman padi yang terkena penyakit white tip yang disebabkan oleh nematoda Aphelensoides BCI Christi. Lalu selanjutnya ada penyakit Pratylensus coffeae. Nematoda jenis Tylensus atau Pratylensus coffeae telah dilaporkan menyerang tanaman kopi di Pulau Jawa sejak tahun 1933. Pada tahun 1986, penulis menyaksikan secara langsung kerusakan tanaman kopi milik PTPN di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah. Seluas 300 hektar hancur oleh nematoda. Menurut Wiryadi Putra, seorang peneliti senior di Pusat Penelitian Kopi Jember, penurunan produksi oleh P. coffeae pada kopi robusta berkisar antara 28,7% sampai 78,4%. Sedangkan pada kopi jenis Arabica, terutama jenis kopi yang rentan kerusakan lebih besar lagi, dan biasanya tanaman hanya bisa bertahan selama 2 tahun. Nah, gejala pada daun biasanya dimulai dengan daun berwarna menguning, kusam, atau warna tidak segar lagi. Lebih lanjut, daun akan menjadi gugur sehingga daun di tajuk tampak tidak lebat. Penyebaran tanaman yang terserang nematoda ini biasanya terjadi secara berkelompok, atau biasanya ada titik awal serangan di hamparan pertanaman kopi. Mungkin itu saja pemaparan PowerPoint saya yang berjudul penyakit tanaman yang disebabkan oleh nematoda yang disebabkan oleh patogen nematoda. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.